Algorand blockchain to create the first play to earn drone game in the metaverse. Ini analisa pribadi gua ya sahabat kripto. Ini adopsi Bitcoin nih, lihat deh. Transaksi koin Algorand gitu ya, dan gua mau lihat adopsinya aja ya sahabat kripto. Padahal NFT-nya kayaknya keren-keren gitu ya. Nah, ini dia juga pakai Algorand ya. Tadi ininya juga rewardnya sudah berkurang, udah masuk ke sini gitu ya. Halo sahabat kripto. Sebelum video dimulai saya mau disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukan penasihat keuangan dan ini bukan ajakan untuk investasi. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi dan sharing informasi secara umum. Oke, kita mulai videonya. Halo sahabat kripto. Kali ini gue mau ngebahas soal Algorand lagi. Sebelumnya gue udah pernah ngebahas koin ini di konten gue yang ini nih. Judulnya punya koin Algorand jangan simpen di exchange. Nah, di akhir video juga gue bakalan coba untuk klaim rewardnya gitu ya. Worth it gak sih untuk reward stakingnya Algorand ini gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Ada bearish 28% ya. Dia di ranking 27. Ya kalau gue sih udah ngambil ya. Kalau lu terserah, nggak usah nanya-nanya ya sahabat kripto, please. Do your own reset. Kenapa? Jadi gue kemarin tuh ngambil di 14.000, sekarang turun lagi. Tapi ini gue perhatiin ini gitu ya. Ini kan di 30 terakhir ya. Coba kita pindahin ke 90 terakhir gitu ya. Nah, ini gue perhatiin nih udah dari sini nih dia nggak ininya supportnya kuat juga gitu ya. Di 12.000 ini dia selalu mantul. Jadi gue ya udahlah ngambil di 14.000, nggak apa-apa gue pikir gitu ya. Kita lanjut lihat market cap-nya dikit ya sahabat kripto ya. Mana market cap-nya? Ya kan dia ada di 90,88 triliun. Jadi gue bikin hitung-hitungan dikit gitu ya sahabat kripto ya. Ini sih analisa pribadi gue ya sahabat kripto. Ini sekarang dia di harga 14 ribuan atau 13.700 lah ya, sekitar 14.000 lah ya. Ini gue bikin $1 lah ya. Dan market cap dia 90 triliun gitu ya. Nah, jadi kalau lu mau dua kali, kalau seandainya mau di harga 29.000 gitu ya, berarti kan market capnya dikaliin 2 aja gitu ya. Jadi harus 180 triliun. Dan ini dia pernah nyentuh di sini ya, dan memang bener ya market capnya 180 triliun gitu ya. Nah, kalau kita istilahnya 10 kali dari sini, misalnya kapan sih Algorand 145.000? Ya udah, kalian aja 10 market capnya gitu ya. Berarti harus paling nggak market capnya tuh 900 triliun kalau mau di harga 145.000. Begitu juga selanjutnya kalau kita kaliin 20 gitu ya. Dari 14 jadi 290.000 ya, market capnya harus 1.800 triliun gitu ya. Nah, kalau istilahnya 100 kali gitu ya dari harga sekarang gitu ya, Algorand ini 1.450.000 ya, dia harus punya market cap 9.000 triliun. Pertanyaannya mungkin nggak sih gitu ya, dari market cap 90 triliun jadi 9.000 triliun, kenapa enggak? Nih Algorand ini pemerintahan udah ada yang pakai gitu ya. El Salvador ya, blockchainnya udah dipakai sama El Salvador gitu ya. Dan kalau lu lihat di sini juga gue udah catet gitu ya sahabat kripto ya. Nih Bitcoin dia 11.855 triliun gitu ya. Ethereum 5.000 triliun ya kan. Ya kalau gue sih nggak mau muluk-muluk gitu ya, dia bisa nggak dia di 145.000 deh gitu ya. Ya kan, ini kayak BNB aja deh, dia sekarang posisi sekarang ya 1.000 triliun ya. Waktu Bitcoin bullish bahkan gue pernah lihat nih Bitcoin nih market capnya di 18.000 triliun gitu ya. Ya ini semua lagi emang market cap juga lagi pada turun gitu ya. Jadi ya kita nggak usah muluk-muluk deh, istilahnya bisa nggak sih nih Algorand 1.000 triliun kayak BNB gitu ya. Berarti di sini ya 900 triliun ya, 145 ya, dia pernah 180 triliun ya, gue rasa ya nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Cuman balik lagi ini makanya long investment gitu ya sahabat kripto ya. Dari situ gue mau lihat ini ya, adopsinya ya sahabat kripto, adopsi Algorand ini ada satu website gitu ya. Ini adopsi Bitcoin nih, lihat deh ya kan. Wih, udah dipakai banyak negara tuh ya kan. Termasuk Singapura nih, IDR juga, Indonesia juga udah banyak yang adopsi juga gitu ya. Tuh lihat tuh, udah kayak peluru ya sahabat kripto ya. Sekarang kita lihat Algorand ya sahabat kripto ya. Nah, ini website keren juga gitu ya. Dia kayaknya transaksi ininya tuh 1 second ago tuh ya kan. Transaksi di Binance, Coinbase tuh. Keren juga sih nih website. Ini transaksi koin Algorand gitu ya. Dan gue mau lihat adopsinya aja ya sahabat kripto. Nah, ini dia nih. Oke, di sini sih yang kelihatan dia cuman Rubel nih kalau saya Rusia ya.
Great Britain, Amerika sama Eropa ya. Jadi Indonesia juga belum kelihatan diadopsinya gitu ya, sahabat kripto ya. Dan nggak kayak Bitcoin tuh, ininya cuma dikit-dikit tuh, ya kan, Algorand ya kan, kesini kesana gitu ya. Tadi kalau Bitcoin kan udah kayak peluru gitu ya, cucut, udah banyak banget yang adopsi maksudnya gitu ya. Dari situ gue mulai berita-berita tentang Algorand ya sahabat kripto ya. Jadi gue hanya akan membacakan ininya aja ya, judulnya aja ya. Vesta Equity meluncurkan platform NFT yang didukung real estate di Algorand. Nah, semakin banyak aja yang adopsi Algorand ini gitu ya. Silahkan kalian baca sendiri ya sahabat kripto. Di sini ada di theblogcrypto.com gitu ya. Dan berita ini juga lumayan baru ya, di tanggal 15 Februari gitu ya. Berita kedua ada di tanggal 4 Februari ya. Ini judulnya, Universitas Golden Gate menetapkan hukum blockchain untuk pusat kebaikan sosial untuk membantu peraturan gitu ya. Algorand Foundation mendanai pusat tersebut dengan hibah dasar $300.000 untuk menciptakan teknologi yang transparan dan inklusif yang dibutuhkan untuk ekonomi tanpa batas. Hugo, apa nih bacanya gue nggak tahu, mengharapkan fasilitas tersebut menjadi pusat hukum blockchain yang akan menguntungkan para pemula, pengacara, lembaga pemerintah, dan anggota parlemen. Berita ketiga ada Grayscale ya. Grayscale mempertimbangkan Phantom Algorand untuk produk investasinya. Oh, berarti dia masih mempertimbangkan ya antara dua ini gitu ya. Ini berita ada di tanggal 25 Januari gitu ya. Dan berita terakhir, dan ini yang menurut gue paling menarik ya sahabat kripto. Mantan eksekutif JP Morgan ditunjuk sebagai CEO Algorand Foundation. Wih, ya kan? Namanya Stacy Warden gitu ya. Di sini dibilang ya, Stacy Warden ini punya pengalaman di Milken Institute, di Nasdaq pun dia punya pengalaman gitu ya, dan Departemen Keuangan Amerika gitu ya. Ya silakan kalian baca sendiri ya sahabat kripto ya. Terakhir gue mau main ke websitenya Algorand gitu ya. Nah ini dia nih, trending on Algorand. Wah ini Lemans virtual NFT nih, widih. Dan gue udah coba ya. Sekarang kita coba aja masuk ke websitenya ya, NFT Lemans itu gitu ya. Kita klik ya. Sebelum masuk ke websitenya Lemans NFT virtual ya, kita di sini ada yang ketinggalan nih, ya kan? Ada berita juga nih. Kita baca aja judulnya ya. Drone Racing League zoom into metaverse bringing play to earn to Algorand. Jadi metaverse itu memang membutuhkan blockchain ya sahabat kripto. Nah ini kita baca sedikit ya. Drone Racing League DRL and Web3 game developer Playground Labs have tapped Algorand blockchain to create the first play to earn drone game in the metaverse, announced by the league on Wednesday gitu ya. Jadi berita ini tuh ada di tanggal 5 Januari 2022. Ini juga masih baru gitu ya. Itu juga yang bikin gue tertarik masuk Algorand ini gitu ya. Tuh nih baca lagi ya. The league's partnership with Playground Labs will be the first to play to earn competition of its kind on the Algorand blockchain gitu ya. Ini juga masuk ke NBC Sport gitu ya. Ya menarik ya sahabat kripto. Oke, kita lanjut ke websitenya Lemans Virtual ya sahabat kripto. Jadi gue juga udah coba masuk ke lemansvirtual.com ini gitu ya, untuk coba beli NFT-nya. Sayangnya ya kan dia minta kredit card tuh ya kan tuh. Dan ini yang kayaknya sih billing address ini ya gimana ya, gue mau ngisi Indonesia nih pilihannya cuman ada baru Kanada sama United States ya gitu ya. Ini gue bingung ya pengen ngebelinya karena ini yang legendary nih, ada lagi yang rare gitu ya. Kita coba lihat aja, kita back ya. Nah ini dia nih, tadinya gue tertarik, ini gue coba udah klaim nih katanya free, ternyata sudah habis ya kan, dan masih ada yang $10 gitu ya min costnya gitu ya, Lemans ini ya. Bahkan ada yang $5 tuh, masih ada tuh, dari 30 kartu masih ada 14 kartu lagi. Cuman kayaknya sih kita nggak bisa beli gitu ya, kalau kredit cardnya datanya harus cuman Kanada sama Amerika gitu ya. Ya gimana nih caranya nih ya. Padahal NFT-nya kayaknya keren-keren gitu ya. Nah ini dia juga pakai Algorand ya. Tadi kan ada di website Algorand gitu ya. Dan terakhir gua mau langsung aja ke wallet Algorand ya sahabat kripto. Gua mau bikin tutorial cara ngambil rewardnya. Kita kembaliin ke wallet kita gitu ya. Karena ini terpisah ya rewardnya sama dari wallet kita. Nah kita mau masukin ke wallet kitanya gimana nih ngambil rewardnya gitu ya. Ya udah yuk kita mulai aja tutorialnya. Oke.